Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kembali, saya Ceska Bawazir dengan NIM 21105211021. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai tugas studi kasus RAK faktorial di mata kuliah rancangan percobaan. Di mana data ini saya memakai data yang sama dengan RAL faktorial, yaitu pengaruh suhu dan lama penyangrai roasting terhadap kadar abu pada seduhan kopi Arabica, yaitu dengan faktor suhu S1 dan 2 dan faktor roasting R1, 2, dan 3. Kemudian ada data kadar abu kopi Arabica, data juga masih sama, dan untuk nilai FK juga masih sama. Lalu kita juga membuat tabel dua arah. Isinya juga sama seperti RAL faktorial sebelumnya. Kemudian membedakan yaitu pada sumber keragamannya, di mana pada sumber keragaman ini ditambahkan data kelompok, karena ini RAK faktorial dan menggunakan data kelompok juga. Untuk perhitungannya sama untuk DB perlakuan, count A kemudian memblok seluruh data dikurangi dengan 1. Kemudian untuk DB kelompok ini, yaitu formula count A lalu memblok jumlah kelompok ini lalu dikurangi dengan 1. Karena jumlah kelompoknya 2, maka dikurangi dengan 1, hasilnya adalah 1. Kemudian untuk perhitungan yang lain juga masih sama dengan sebelumnya. Kemudian yang membedakan yaitu untuk galatnya. Untuk galatnya yaitu DB total dikurangi dengan DB perlakuan dikurangi dengan DB kelompok pula. Sehingga mendapatkan nilai DB galat yaitu 5. Kemudian untuk JK juga masih sama, yaitu sum SQ, lalu kelompok data dibagi dengan 2 dikurangi dengan FK. Dan untuk kelompoknya juga sama, yaitu sum SQ, kemudian memblok jumlah dari kelompok ini, kemudian dibagi dengan 6 itu adalah total perlakuannya, lalu dikurangi dengan FK. Untuk perhitungan yang lain juga masih sama, dan untuk JK galatnya, yaitu JK total dikurangi dengan JK perlakuan dan dikurangi dengan JK kelompok. Untuk KT-nya juga masih sama, yaitu JK kelompok dibagi dengan DB kelompok. Dan untuk KT galatnya juga sama. Kemudian untuk F hitung juga sama, yaitu KT perlakuan dibagi dengan KT galat. Dan untuk F hitung kelompok juga sama, KT kelompok dibagi KT galat. Lalu untuk F tabelnya juga sama. Dan untuk F tabel kelompok juga sama, yaitu F inverse 0,05, lalu DB kelompok, dan DB galat. Untuk F tabel 1%-nya juga sama. Nah, untuk jika sudah menentukan sumber keragaman ini, maka kita akan menentukan notasinya untuk melanjutkan uji lanjutnya. Dan pada notasi ini, formulanya yaitu if F hitung lebih kecil dari F tabel, maka nilainya adalah NS. Kemudian jika F hitung lebih kecil dari F tabel 1%, maka nilainya adalah bintang 1 atau bintang 2. Maka untuk notasinya juga ini di drag dan mendapatkan hasil seperti pada tabel, dan didapatkan pada F hitung perlakuan, kelompok, faktor S, faktor R, itu mendapatkan notasi bintang 2 yang berarti F hitung berpengaruh sangat nyata
karena dia bintang 2, berpengaruh sangat nyata terhadap kadar abu kopi arabica. Kemudian berbeda dengan F hitung pada interaksi, di mana F hitung interaksi ini memiliki notasi tidak nyata, berarti interaksi tidak berpengaruh nyata atau non-signifikan terhadap kadar abu kopi arabica seduhan. Seperti itu. Jika sudah, kita lanjut untuk menghitung uji lanjutnya, yaitu sama tabela dengan RAL faktorial sebelumnya. Karena di sini untuk kelompoknya tidak dicantumkan, maka nilai tabelnya juga sama. Mendapatkan notasi A, AB, BC, dan C. Di mana pada perlakuan S2R3 ini mendapatkan notasi A atau menghasilkan kadar abu kopi arabica tertinggi dengan nilai 43,095 dan tidak berpengaruh nyata, dan tidak berbeda nyata dengan perlakuan S2R2 yaitu mendapatkan nilai 41,74. Kemudian untuk S2R1 dan S1R3 juga tidak berpengaruh, tidak berbeda nyata dengan perlakuan pada S1R1, di mana notasi tersebut mendapatkan notasi C, dan S2R1 dan S1R3 mendapatkan notasi BC. Kemudian untuk perhitungannya juga sama, menghitung faktor S dan menghitung faktor R. Yang dimana kesimpulannya yaitu kelompok pada kadar abu kopi arabica ini nilai berpengaruh sangat nyata terhadap kadar abu kopi arabica. Namun untuk interaksinya berpengaruh tidak nyata atau non-signifikan. Dan untuk faktor S-nya juga pada suhu 2 itu mendapatkan notasi A, di mana pada perlakuan suhu lebih tinggi itu, yaitu pada nilai 41,76 sekian, itu mendapatkan kadar abu kopi arabica tinggi. Sedangkan untuk perlakuan suhu yang pertama, yaitu dengan nilai 37,57 sekian, itu mendapatkan notasi B. Yang artinya menghasilkan kadar abu kopi arabica yang cukup baik. Kemudian untuk faktor R atau faktor roasting atau penyangraian, ini didapatkan perlakuan R3 itu menghasilkan kadar abu kopi arabica yang tinggi. Jadi proses penyangraian ini mendapatkan nilai 41,01 sekian. Begitu juga untuk R1, di mana menghasilkan kadar yang cukup baik dengan nilai 38, sekian. Mungkin sekian dari yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih lengkapnya bagaimana cara-cara bisa dilihat pada video RAL faktorial, karena saya di sini hanya menjelaskan mengenai perbedaannya saja itu di bagian kelompok. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan. Terima kasih dan sampai jumpa.